Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Kebetulan ini pagi-pagi ya teman-teman. Selamat pagi untuk teman-teman yang beraktivitas pagi hari. Selamat beraktivitas. Yang lagi masak, selamat masak. Dan di sini saya mau jawab apa ya? Saran teman-teman. Banyak banget teman-teman yang menyarankan begini, begini, begini gitu. Jadi apa ya teman-teman? Tadinya saya nggak mau ngungkap, saya bukan tipe orang yang apa ya terlalu banyak diungkapin ini itu enggak ya. Cuman kadang eh, udah banyak saya memberikan penjelasan. Udah banyak banget saya memberikan penjelasan bahwa ini loh, ini loh, ini loh, tapi masih ada gitu teman-teman itu ada aja yang mah minta tolong ini dong mah minta tolong ini dong mah ini dong mah katanya gitu. Itu ya, jadi gimana ya, karena saya yang menjalanin, saya melakukan, dan saya tahu kondisinya gitu kan, saya tahu gimana caranya tadinya gitu kan. Gini ya teman-teman ya, ini soal yayasan lama ya teman-teman ya, soal yayasan lama. Teman-teman kan ada yang bilang, "Mama ngapain?" katanya, "buang-buang duit beli rumah baru lagi untuk bikin yayasan. Tempatin aja rumah yang lama, yayasan yang lama. Minta izin lagi, diproses lagi, diurus lagi. Minta tolong Pak Dedi, minta tolong aparat setempat." Gitu kan? Jadi gimana ya teman-teman? Saya udah berkali-kali ngomong, berkali-kali, bahkan mungkin lebih dari 5 kali ya, bahwa saya nggak mendapatkan izin untuk memperpanjang yayasan yang ada di Anyer ya. Saya itu gini teman-teman ya, bingung sih kalau saya nanti ngomong semuanya. Saya nanti ada ngerasa kok saya ngomongin orang sih gitu loh, kok saya memojokkan orang sih gitu loh. Jadi tapi kadang teman-teman nggak ngerti gitu loh, pengen detil semua, apapun pengen detil gitu loh, padahal saya ngejalanin nggak maulah detil-detil banget gitu. Tapi karena saya sering banget banyak komen yang memprotes saya, eh, ngapain sih gitu, capek-capek nyari tempat baru, ngapain sih ngebuang-buang uang nyari tempat baru, toh bisa diperpanjang, minta izin lagi ke sana, minta tolong ini tolong ini. Itu udah lama banget teman-teman ya, selalu begitu begitu begitu. Bahkan udah saya jelaskan pun masih ada yang belum paham. Jadi ini saya mau beri pemahaman semuanya ya. Mohon maaf banget kalau ini mungkin pemahaman ini untuk yang terakhir kali, karena saya juga semoga gitu ya, semoga aja teman-teman yang belum paham dengan keputusan saya gitu. Karena gini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri dulu waktu saya mau bikin KTP, itu kan udah kelihatan ya teman-teman ya. Waktu saya mendatangkan Dukcapil dari Serang, itu Dukcapil dari Serang saya datangkan untuk bikin identitas, dari anak-anak ODGJ yang saya terima itu untuk ODGJ terlantar. Itu kan udah ada pemotretan, udah ada rekam. Nah, semua data udah masuk, semua udah beres semuanya. Tapi apa? Saya mengajukan untuk bikin mereka KTP, nggak bisa. Dan saya satu teman-teman, itu data udah ada, perekaman udah ada dari Dukcapil kan. Waktu itu sampai saya mau dibikinin, di situ kan yayasan lama itu kan mau dibikinin suatu keluarga besar gitu kan, mau dibikinin suatu keluarga besar. Jadi ada kepala rumah tangganya gitu kan, kepala rumah tangganya itu siapa gitu di situ itu gitu kan. Waktu itu saya
menempatkan di situ itu eh, yang kelihatan sehat, yang kelihatan sehat karena waktu itu kan saya udah ada kartu keluarga. Jadi yang belum punya kartu keluarga gitu kan teman-teman ya. Waktu itu kan ada tim mamah juga kan, banyak tim mamah. Semua kan udah pada punya kartu keluarga, semua udah pada punya KTP. Kita udah punya KTP. Jadi dari Dukcapil, dari dinas yang di Serang itu menyarankan supaya menunjuk salah satu untuk jadi kepala rumah tangga gitu loh. Nah, yang mau saya tunjuk itu Onyong teman-teman ya. Karena Onyong sehat gitu kan, secara dia ngobrol, secara apa, nggak apa-apa lah. Intinya dijadikan kepala rumah tangga di situ gitu kan. Tapi nggak bisa teman-teman, saya udah mengajukan gitu kan, nggak bisa. Bahkan saya bikin KTP untuk Onyong pun di situ nggak bisa sama sekali. Bahkan jawabannya apa? Sampai kapanpun saya nggak bisa Bu untuk bisa membikinkan Onyong domisili di sini gitu. Sampai kapanpun saya nggak bisa bikinkan Onyong domisili di sini. Jadi akhirnya nggak bisa, untuk operasi nggak bisa gitu kan. Dan yang lain juga nggak bisa untuk bikin domisili di situ. Karena apa? Katanya kalau di sini ada warga baru yang masuk di Yayasan Jiwa Berseri. Nanti di sini, kampung sini nanti banyak dong data-data ODGJ-nya semua katanya, banyak banget katanya gitu, banyak banget ODGJ. Jadi kita nggak bisa nerima dan nggak bisa bikin KTP gitu. Jadi semoga jawaban ini bisa memberikan apa ya? Oh iya ya, memang gak gampang gitu kan. Birokrasi itu loh temen, birokrasi. Dan teman-teman bilang katanya minta tolong dong sama aparat setempat. Gini lah, waktu itu saya datang ke kecamatan, iya Bu nggak apa-apa Bu, bikin aja KTP. Kalau memang mau dibikin, bikin aja Bu. Ibu bawa aja ke sini untuk perekaman kalau memang ini, kalau mau bikin, yang penting ada domisili. Nah itulah teman-teman, domisili nggak bisa. Kecamatan mendukung untuk saya bikin KTP, untuk bikin KK mendukung. Bahkan waktu perekaman itu kan datang kan teman-teman ya, dari kecamatan datang, dari kabupaten datang gitu, Dukcapil datang. Tapi kalau kita nggak bisa dapat domisili, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena utamanya bikin KTP itu harus ada domisili, itulah teman-teman ya. Dan di sini kemarin juga saya bilang ke penonton kalau waktu Onyong bikin KTP, bikin BPJS itu juga pakai uang saya. Nah penonton bilang, kan gratis mah katanya, kan gratis semuanya, bikin KTP gratis, bikin BPJS gratis, masa bayar? Kalau saya minta tolong orang teman-teman ya, saya minta tolong orang. Nah orang itu manggil Dukcapil datang ke rumah sakit, dan saya juga minta tolong orang untuk memanggilkan Dukcapil, untuk memanggilkan untuk bikinkan BPJS. Maksud iya sih saya nggak ngasih duit gitu teman-teman. Orang perlu makan, orang perlu bensin. Siapa coba yang mau? Biarpun bikin KTP-nya gratis, belum tentu manggil Dukcapil, manggil ini apa, orang-orang ini belum tentu loh ngasih uang 200.000 cukup, apalagi itu mundar mandir ngurusin kesana kesini semua ketolong gitu loh. Jadi saya tuh bukan orang yang apa ya, menggampangkan tenaga orang gitu loh, menggampangkan membikin apa ya, orang kecewa, nggak bisa. Saya orang yang nggak bisa bikin orang kecewa. Kalau saya udah dibantu dengan tenaga dan juga dengan pikiran, maksud iya sih saya mau diem aja, nggak ada pulang terima kasihnya gitu kan. Orang juga capek, orang juga apa ya,
keringetan, perlu lapar, perlu makan gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi bukan saya ngeluh, bukan saya apa, saya cuman nanggepin eh, komenan penonton gitu teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman. Dan kemarin waktu di Yayasan Lama, teman-teman udah ngedenger sendiri kan, itu bapak-bapak yang ngebersihin Yayasan Lama saya itu juga orang situ gitu loh. Bukan orang mana-mana, orang deket situ. Iya, dia kan bilang bahwa belum mendapatkan izin baru gitu kan. Yang saya dapatkan izin lama. Izin lama dulu saya bikin izin itu kan di yayasan itu kan lurah yang lama. Saya dulu memang gak di videoin ya teman-teman. Saya dulu waktu minta izin lokasi itu lurah yang lama, RT serta RW yang lama. Jadi saya datang ke RT, Pak saya numpang mau mendirikan yayasan untuk ODGJ terlantar. Oh iya Bu, gak apa-apa, kita dukung. Akhirnya apa? Saya dipanggil ke kantor kelurahan, disitulah kumpul Pak Lurah, Pak RT, Pak RW kumpul. Itu akhirnya kita menemukan kesepakatan bahwa saya dikasih izin lokasi dan langsung dibikinkan izin lokasi gitu. Itu waktu pertama kali saya bikin yayasan, dikasih izinnya sama lurah yang lama. Nah setelah berjalannya waktu itu kan saya diminta sama kabupaten untuk mendapatkan izin baru gitu loh. Karena gini, untuk apa izin baru itu gitu kan. Jadi gini, dari kabupaten itu kan dari Dinsos Kabupaten, dari Dinkes Kabupaten itu meminta saya, Bu, bikin Bu untuk izin baru supaya saya bisa mengajukan yayasan ibu ke Kemensos gitu. Jadi dari Dinkes Kabupaten, dari Dinsos Kabupaten Serang itu meminta saya untuk bikin surat baru, surat izin lokasi baru, dan juga semuanya itu perbaharuan gitu kan. Itu untuk mengajukan ke Kemensos, Kementerian Sosial teman-teman yang jadi kalau saya udah mendapatkan izin yang baru itu saya serahkan ke Serang, ke Dinsos Kabupaten. Setelah dari Dinsos Kabupaten itu langsung dibawa ke Dinsos provinsi. Setelah Dinsos provinsi baru ke Kemensos, Kementerian Sosial gitu teman-teman. Jadi karena saya udah datang belum mendapatkan izin, Bu, maaf, untuk saat ini saya nggak bisa ngasih izin untuk lokasi. Saya belum bisa ngasih izin lokasi. Nah setelah itu ya udah saya pulang. Saya tanya lagi ke kantor desa lagi, Pak, mohon maaf, gimana permintaan saya perpanjang izin lokasi? Nggak bisa Bu. Akhirnya saya ngirim nomor HP saya, Pak ini nomor HP saya. Kalau Bapak udah masih mengizinkan saya untuk bikin izin lokasi baru, tolong telepon saya. Iya Bu, saya tunggu-tunggu berbulan-bulan nggak bisa. Sampai akhirnya saya ditelepon, Bu gimana ini izin barunya, katanya gitu. Mentok Bu, saya nggak bisa. Mentok Pak, saya nggak bisa karena dari kelurahan belum bisa mengeluarkan izin lokasi, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Dari dinas sosial yang di Serang nelpon langsung ke lurahnya, dari Dinkes nelpon langsung ke lurahnya. Akhirnya saya dipanggil ke kantor kelurahan. Ibu, kenapa mesti lapor-lapor ke sana? Pak, kan saya bilang bahwa saya belum mendapatkan izin lokasi dari sini. Jadi saya ditanyain terus dari kabupaten. Iya, tapi kan dengan cara kayak gini saya akhirnya ditegur dari sana. Ya gimana saya harus jawab Pak? Kata saya gitu. Karena memang ini kan saya belum mendapatkan izin, kata saya gitu. Akhirnya ya udah, nggak dapat izin juga.
Dan saya ditanyain lagi dari kabupaten lagi, Bu gimana? Saya nggak dapat Bu, saya udah datang lagi, saya nggak dapat. Akhirnya apa? Diteleponlah dinas kesehatan yang ada di Anyer. Yang di Anyer itu kan dinas kesehatan di Anyer itu Puskesmas Anyer kan. Pak Kepala Puskesmas Anyer nelpon langsung ke Pak Lurah bahwa tolong kasih izin lokasi buat Yayasan Jiwa Berseri gitu kan. Nah, saya juga ditelepon lah dari Kepala Puskesmas Anyer, ditelepon, Bu, coba udah sewayahnya lah Ibu datang lagi ke kelurahan untuk meminta surat izin baru, katanya gitu. Oh ya udah Pak, karena kata di Puskesmas juga bilang, karena yang dari sini juga kita udah menelpon ke sana, katanya gitu. Akhirnya apa? Saya datang ke situ. Pas saya datang lagi, bikin surat, bawa surat itu untuk izin lokasi, sampai ngobrol panjang lebar lebih dari 1 jam teman-teman ya. Lebih dari 1 jam ngobrol langsung, lama banget, tapi nggak ada titik temu. Alasannya apa? Ya alasannya itu nggak mau di sini banyak warga ODGJ gitu loh, intinya gitu. Dan ya tadi itu bikin onyong aja susah gitu kan, satu aja untuk bikin onyong mau operasi aja nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya oh ya udahlah gitu, mungkin memang saya udah nggak bisa apa ya berbuat gimana gitu, karena di situ dia bilang Pak Lurahnya, bukan saya pengen disowanin Ibu untuk Ibu datang lagi ke sini, bukan Bu, saya belum bisa ngasih izin gitu loh. Jadi nggak cuma sekali 2 kali, bahkan semuanya udah pada ini. Jadi sebenarnya saya nggak mau terlalu ribet menjelaskan begini gitu ya teman-teman ya. Cuman ya itulah yang saya jelaskan ini. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman ngerti banget dengan apa ya pilihan saya untuk kemarin. Begitu saya bikin izin baru nggak dapet, dan saya mendapatkan penawaran karena bikin KTP onyong nggak bisa, bikin domisili nggak bisa, saya mendapatkan tawaran dari Dinsos Provinsi gitu kan. Terus saya bilang, oh ya udah, mungkin ini udah jalannya saya gabung sama pemerintah. Supaya apa? Seandainya di sini memang kan mendapatkan izin lokasi nggak ada, terus saya juga nyari juga susah gitu kan. Akhirnya dapat penawaran dari provinsi untuk bisa ngelola dan mensejahterakan, katanya mensejahterakan ODGJ, karena ODGJ bakal saya rawat Bu, selamanya saya rawat di Dinsos Provinsi kan gitu. Jadi dan saya juga waktu itu meminta ke Dinsos supaya memperhatikan, ada kan videonya, supaya memperhatikan tim saya, supaya mendapatkan apa ya pendapatan yang layak lah intinya gitu. Saya juga meminta untuk diperhatikan ODGJ dan tim saya, dan memang mengutarakan apa ya, menjanjikan gitu apa yang saya minta itu, iya Bu, pasti saya perhatikan. Kalau saya sendiri kan ngerasa saya udah apa sih yang saya cari gitu, yang saya cari cuman kesejahteraan anak-anak gitu loh, yang saya cari tadinya gitu, kesejahteraan anak-anak supaya mereka lebih sejahtera karena dikelola sama pemerintah, dan saya juga jadi pendamping di situ gitu. Makanya saya langsung kemarin tuh ngambil keputusan ke situ. Jadi dengan pertimbangan itulah makanya kemarin tuh saya ngambil apa ya keputusan ke provinsi gitu kan, Dinsos Provinsi. Jadi kalau teman-teman kan bilang itu sih mama nggak pernah mau ngedengerin netizen, kalau netizen ngomong itu nggak mau didengerin katanya gitu loh. Ada kan
Akhirnya mama sendiri yang ke ini. Kalau saya sendiri nggak pernah mengeluh ya teman-teman. Untuk apapun saya nggak pernah mengeluh yang ibaratnya gimana banget. Karena saya menjalani semua ini, ya udah mungkin memang udah jalannya gitu. Jadi mungkin inilah jalannya gitu ya. Yang penting kita itu bisa tetap membantu orang dengan cara apapun. Ya mungkin ini jalannya gitu. Jadi ya udahlah ya teman-teman ya, karena dengan penjelasan ini semoga teman-teman bisa ngerti apa persoalannya gitu loh. Bukan saya itu pengen menjelek-jelekan orang, bukan saya pengen mengebuka-buka ini, bukan. Cuman kadang apa sih, saya udah ngasih penjelasan, nggak mau pengen terlalu panjang lebar, tapi ya akhirnya begini, terbuka semua teman-teman ya. Mohon maaf ya, saya di sini banyak banget kebuka apa yang harusnya nggak saya buka, tapi di sini semua kebuka. Jadi saya juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah ngedukung mama. Terima kasih teman-teman yang udah mendoakan mama, dan terima kasih juga untuk Dinkes, Dinsos Serang, Dinkes Serang, Dinsos Serang yang udah pengen membantu saya, pengen mengusahakan supaya saya bisa dapetin izin. Bahkan mereka pun sampai nelpon ke sana ke sini supaya saya mendapatkan izin baru. Terima kasih untuk Dinsos Serang, untuk Dinsos Dinkes Serang yang udah membantu saya untuk selama ini ya teman-teman ya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman ngerti. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.